Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para partisipan semuanya. Terima kasih ya atas ketersediaannya untuk meluangkan waktunya. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prodi Sarjana Gizi, akan menjelaskan isi dari leaflet yang telah kami buat. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Abdullah Ihsan Al-Muswah, lalu ada rekan saya Anissa Nurul Safitri, lalu ada Devina Alifia Fadila, dan yang terakhir ada Farihatul Kamila. Nah, sebelum itu ada sebelum saya menjelaskan isi leaflet yang telah kami buat, dimohon pada para partisipan semuanya untuk mengisi pretest yang sudah dibagikan di room chat ya. Nah, jadi di room chat sudah ada link, mohon diisi terlebih dahulu ya. Kami beri waktu 5 menit untuk mengisi pretestnya ya. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Baik, sudah semua ya mengisi pretestnya. Oke, kita lanjut ke penjelasannya aja langsung ya. Next step. Nah, di sini ada penjelasan hipertensi. Apa itu hipertensi? Jadi hipertensi itu merupakan kondisi ketika tekanan darah terus meningkat. Jadi semakin tinggi tekanan dalam darah, maka semakin keras jantung harus memompa. Nah, di sini ada prevalensi penyakit hipertensi di Indonesia, yaitu prevalensinya 57,6%. Jadi lumayan tinggi ya di Indonesia, ini tertinggi malahan di Indonesia. Jadi bisa dicek apakah kalian termasuk gitu ya ke dalam penderita hipertensi ini. Nah, di sini ada penyebab hipertensi. Yang pertama adalah konsumsi tinggi garam dan lemak. Nah, jadi di alangkah baiknya untuk mengkonsumsi garam dan lemak itu dibatasi ya, karena konsumsi banyak garam dan lemak ini dapat menyebabkan hipertensi. Lalu yang kedua ada rendahnya asupan buah dan sayuran. Nah, jadi kalian nih yang kurang asupan buah atau sayurannya bisa ditambahkan lagi gitu ya, jangan sampai kekurangan gitu, karena hal ini beresiko mengalami penyakit hipertensi. Lalu adanya kurangnya aktivitas fisik. Nah, jadi kalian yang mageran gitu ya, yang sukanya rebahan gitu, dikurang-kurangin gitu. Perbanyak lagi aktivitas fisiknya karena untuk mencegah risiko terjadinya hipertensi. Lalu ada konsumsi tembakau atau alkohol. Nah, jadi buat yang rokok nih atau yang suka mengkonsumsi alkohol, alangkah baiknya untuk dihindari gitu ya, untuk mencegah terjadinya hipertensi. Lalu ada bahaya hipertensi. Nah, bahaya hipertensi ini antara lain meningkatkan risiko penyakit jantung, ginjal, dan otak. Nah, contoh penyakit jantungnya itu seperti nyeri dada, serangan jantung, gagal jantung, dan detak jantung tidak beraturan. Lalu untuk contoh penyakit ginjalnya itu seperti penyakit gagal ginjal. Nah, lanjut deh. Nah, seperti yang di slide sebelumnya ya, bahwa mengkonsumsi tembakau dan alkohol itu dapat menyebabkan hipertensi, jadi stop untuk merokok gitu. Karena asap rokok mengandung bahan kimia yang beracun, yaitu karbon monoksida yang dapat menyebabkan tekanan darah naik. Nah, prevalensi angka kematian akibat merokok itu sebesar 50%. Jadi perokok itu 50% mengalami angka kematian karena penyakit dari rokok tersebut gitu. Nah, kategori perokok itu ada perokok aktif dan ada perokok pasif. Nah, perokok aktif itu dia yang merokok gitu. Sedangkan perokok pasif itu dia yang menghirup asap rokok dari orang lain gitu. Jadi untuk perokok aktif kalau bisa sih jangan merokok gitu ya. Kalau mau merokok jauh-jauh dari orang gitu, biar enggak menimbulkan penyakit ke orang lain. Dan buat para perokok pasif juga alangkah baiknya untuk menjauhi gitu orang yang sedang merokok. Nah, dampak merugikan dari merokok itu
Salah satunya yaitu menimbulkan ketergantungan atau kecanduan gitu. Jadi orang yang merokok itu biasanya dia tuh ketergantungan, kecanduan akan rokok gitu. Jadi susah gitulah buat kalau enggak ngerokok. Nah, lalu yang kedua ada menurunkan konsentrasi. Jadi dia susah berkonsentrasi, susah fokus gitu ya. Lalu ada menurunkan kebugaran. Nah, jadi kebugaran jasmaninya itu menurun akibat racun yang ada di rokok itu. Lalu yang terakhir mengganggu kesehatan, ya, karena banyak ya gitu penyakit yang diakibatkan dari merokok, salah satunya itu hipertensi. Nah, lanjut. Nah, di sini ada jenis olahraga yang direkomendasikan untuk penderita hipertensi. Jenis olahraganya itu yaitu olahraga aerobik. Nah, contoh olahraganya itu seperti berjalan kaki. Karena berjalan kaki itu dapat menambah pasokan oksigen ke jantung dan otak. Lalu ada berenang dan bersepeda. Karena berenang dan bersepeda itu melancarkan aliran darah, menambah kekuatan otot, serta membuat otot lebih efektif dalam beraktivitas. Nah, gampang ya. Kita jalan santai aja gitu biar mencegah terjadinya hipertensi atau membuat kita apa sih namanya mengurangi penyakit hipertensi yang ada di diri kita. Next. Nah, cegah hipertensi dengan pola makan sehat. Nah, di sini ada gambar tumpeng gizi seimbang. Nah, isinya itu yaitu batasi konsumsi minyak, gula, dan garam. Nah, untuk konsumsi protein nabati kurang lebih itu 2-4 porsi per hari. Lalu untuk konsumsi protein hewani kurang lebih itu 2-4 porsi per hari. Untuk sayuran 3-4 porsi per hari. Lalu buah-buahan 3-4 porsi per hari. Lalu sumber karbohidrat seperti nasi, gandum gitu ya, kentang kurang lebih 3-4 porsi per hari. Lalu minum 8 gelas air per hari. Lalu ada aktivitas fisik seperti senam, bersepeda, yoga, berjalan santai, main bola, aktivitas rumah tangga gitu. Lalu memantau berat badan dan mencuci tangan. Lanjut. Nah, di sini ada isi piringku, yaitu porsi yang kita makan dalam satu kali makan. Nah, jadi untuk porsinya itu untuk makanan pokok kurang lebih 1/3 piring. Untuk makanan pokok. Untuk sayurannya kurang lebih 1/3 piring. Sama kayak makanan pokok. Lalu untuk buah-buahan kurang lebih 1/6 piring. Untuk lauk pauknya 1-6 piring. Nah, seperti di gambar itu ya. Makanan pokok kurang lebih banyaknya segitulah, sayuran segitu, buah-buahan, lauk pauk. Bisa dilihat sendiri ya. Lalu untuk anjuran konsumsi, kan tadi di slide sebelumnya udah dijelaskan bahwa konsumsi gula, garam, dan lemak itu harus dibatasi. Jadi konsumsi gula itu dalam sehari kurang lebih 4 sendok makan per hari atau kurang lebih 50 gram. Nah, untuk garam konsumsinya itu kurang lebih 1 sendok teh per hari. 1 sendok teh ya, bukan 1 sendok makan. Yaitu kurang lebih 5-5 gram atau 2000 mg. Lalu untuk konsumsi lemak kurang lebih itu 5 sendok makan per hari atau 67 gram. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari leaflet yang telah kami buat. Apabila ada pertanyaan, silahkan boleh bertanya. Bertanya boleh on mic atau di room chat ya. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam. Izin bertanya ya, jadi kan pada perempuan itu kan dia resiko mengalami hipertensinya itu lebih rendah karena perempuan itu kan dia ada hormon estrogen yang mana hormon ini kan dia bersifat protektif terhadap pembuluh darah. Nah, kalau misalkan perempuan itu merokok, kira-kira resikonya bakal meningkat atau tetap bisa keproteksi karena adanya hormon estrogen tersebut? Terima kasih. Oke, sama-sama. Ditampung dulu ya. Untuk yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan.
Ya, untuk yang ingin bertanya bisa bertanya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kak, saya mau nanya. Ya, silakan. Eh, Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan tadi rokok itu sebagian besar menyebabkan hipertensi ya, yang negatif-negatif pokoknya. Tapi ada juga yang ya bisa dibilang sehat gitu. Kagak sehat sih, tapi gimana ya? Ya kayak misalnya rokok herbal gitu. Kayaknya itu tidak mengandung zat-zat kimia atau gimana deh kayaknya. Itu gimana tuh? Maksudnya boleh dikonsumsi atau enggak gitu, atau gimana? Nah, iya. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kan tadi, oh ya, nama saya Putri Mutia. Tadi kan dijelasin ada dua perokok ya, itu kan perokok aktif sama perokok pasif. Nah itu resikonya sama-sama aja atau lebih tinggi yang mana gitu? Terima kasih. Terus, oh ya udah itu aja. Terima kasih. Baik. Ya, baik. Sebelumnya saya izin menjawab untuk pertanyaan yang dari Kak Ara ya. Nah, Kak Ara tadi kan bertanya mengenai em, pada perempuan ini beresiko hipertensi dan segala macam. Nah, apakah resikonya ini bakal meningkat atau tetap kalau misalkan adanya hormon si estrogen ini? Nah, kalau jawaban dari saya sendiri nih Kak, em, sepertinya Kak, kalau misalkan lama-kelamaan tetap seperti itu, eh, maksudnya kayak tetap mengalami hal hipertensi itu tersebut gitu, walaupun adanya si hormon estrogen ini, kayaknya bakalan tetap eh, terjadinya penyakit hipertensi deh Kak. Tidak membantu, malah mungkin bisa lebih parah dan eh, semakin memburuk. Oke, makasih Devina. Iya, sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan membantu menjawab untuk Kak siapa tadi yang bertanya? Ahmad Gopur. Kak Ahmad Gofur, iya. Jadi tadi rokok herbal ya. Jadi rokok herbal itu sebenarnya itu kandungannya di dalamnya tuh sama rokok-rokok pada umumnya tuh sama gitu. Ada kandungan karbon monoksida, tar dan abu. Itu kalau misalkan dikonsumsi secara maksudnya digunakan secara terus-menerus juga akan menyebabkan dampak yang negatif untuk tubuh Mas Gofur gitu. Terus bisa menyebabkan kanker paru-paru juga untuk jangka waktu yang terus-menerus kalau dikonsumsi seperti itu. Apakah sudah terjawab? Oh, jadi efeknya sama saja ya, kayak? Iya, sama saja untuk efek dari rokok herbal maupun rokok biasa.
Tapi kalau setahu saya rokok yang biasa itu kayak yang mengandung bahan kimia atau bahan campuran yang lain. Kalau rokok herbal kan ya masih bisa dibilang murni gitu, Kak. 100% cengkeh asli. Gini, jadi mungkin memang di rokok herbal itu dimasukkan beberapa kandungan herbal, tetapi di rokok herbal tersebut tetap ada kandungan karbon monoksida, tar sama abu. Itu kandungan-kandungan itu berbahaya gitu, Mas, buat tubuh buat tubuh manusia. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwa rokok herbal itu lebih sehat gitu, karena tetap juga ada gitu kandungan-kandungan yang berbahaya di tubuh, tapi mungkin memang di rokok tersebut dimasukkan juga gitu bahan-bahan herbal. Cuman balik lagi tadi, kalau rokok yang herbal itu ada kandungan tidak yang nggak bisa diterima oleh tubuh, kalau dipakai terus-menerus kan bakal menyebabkan efek samping gitu, sama aja seperti rokok pada umumnya. Mungkin efeknya tidak terlalu lebih menonjol dibandingkan rokok yang pada umumnya, seperti itu. Apakah sudah terjawab? Wah, baik, Kak. Terima kasih, Kak, pencerahannya. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan ketiga dari Putri Mutia ya tadi. Izin menjawab, jadi perokok tadi ada dua, ada perokok aktif dan perokok pasif, mana yang lebih tinggi resikonya atau yang lebih berbahaya. Dua-duanya kita ketahui bersama bahwa merokok itu punya bahaya atau dampak yang besar bagi kesehatan. Nah, ketika itu merokok aktif, dia menghisap rokok lalu mengeluarkan sebagian besar asap rokoknya kembali ke udara dan dihisap kembali oleh perokok pasif yang tidak merokok. Ini menyebabkan perokok pasif mempunyai resiko lebih besar, sampai dengan 4 kali lebih besar bahayanya dari perokok aktif, dikarenakan asap yang terhirup oleh perokok pasif itu tidak dikeluarkan lagi, namun menyebabkan pengerasan pembuluh darah, juga menyerang paru-paru, hingga menyebabkan resiko kanker paru-paru yang dapat diderita oleh perokok pasif. Seperti itu. Terima kasih, dapat dipahami. Berarti, Kak, solusinya itu lebih baik menjadi perokok aktif daripada pasif. Ya, solusinya nggak ngerokok gitu ya. Kalau pengen sehat-sehat aja mah gak usah ngerokok. Betul, izin menambahkan tadi di awal saya sudah jelaskan kalau merokok ini mempunyai bahaya yang besar bagi kesehatan, baik itu perokok aktif maupun perokok pasif. Jadi dua-duanya dihindari seperti itu. Oh Ya, iya, baik. Kak. Apakah ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, berarti sudah ya. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah bertanya. Jadi sebelum saya tutup acara ini, gitu, dimohon kepada seluruh partisipan untuk mengerjakan post test terlebih dahulu. Nah, link post testnya akan dikirimkan di room chat. Nah, udah ada link post testnya. Silahkan bisa diisi ya. Mohon diisi dulu. Saya beri waktu 5 menit. Bisa dikerjakan dari sekarang. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas ketersediaannya untuk mengisi post-test. Nah, sebelum saya akhiri, ada sesi dokumentasi dulu. Kepada seluruh para hadirin, dimohon untuk menyalakan kameranya ya. Baik, saya hitung ya. 1, 2, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak semuanya. Baik, kepada para hadirin semuanya, terima kasih atas ketersediaan waktunya untuk meluangkan waktunya untuk hadir di acara ini. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Terima banyak kasih, semuanya. Farhan. wabarakatuh.